Breaking news Kompas TV kembali terkait pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan pada siang hari tadi. Pencarian sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan bersama TNI Polri dan potensi SAR dengan titik fokus adalah titik koordinat terakhir yang kemudian akan disisir ke area-area sekitarnya. Kita sapa jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Linda, selamat petang. Linda, selamat petang, bisa dengar suara studio? Baik, selamat petang. Oke, Linda, informasi terakhir Kemenhub sudah membangun ada posko di sana. Kalau pantauan Anda seperti apa? Baik, kalau di kantor Basarnas Kota Makassar, Sulawesi Selatan nantinya juga akan dibangun satu posko induk untuk kemudian memberikan informasi baik itu kepada masyarakat ataupun juga kepada keluarga korban yang ingin mencari informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke kantor Basarnas Sulawesi Selatan. Dan itu juga nantinya akan dibangun dua posko lainnya, satu posko di daerah Kabupaten Maros dan juga satu posko di daerah Kabupaten Pangkep, mengingat bahwa lokasi kejadian ini titik dugaan hilangnya pesawat berada di tengah pegunungan Kars di Gading Lean-Lean, Kabupaten Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini terpantau cuacanya cukup cerah sehingga dari tim gabungan personil TNI Polri dan juga bersama dengan Basarnas menerjunkan sebanyak 25 orang untuk melakukan pencarian, baik itu dimulai dari radius terkecil, yakni di titik dugaan hilangnya pesawat ATR 42500 menuju ke radius yang lebih besar di sekitar titik hilangnya pesawat ATR 42500. Utamanya saat ini tujuan utama dari pencarian adalah mencari total sebanyak 11 orang korban yang terdiri dari 8 kru pesawat dan juga 3 orang penumpang. Kalau kita review tadi kronologi kejadiannya dari Basarnas Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendapatkan informasi hilangnya pesawat dari Airnav, itu mereka mendapatkan informasi pada pukul 13:17 waktu Indonesia Tengah dan langsung menerjunkan personil untuk mencari pesawat tersebut di titik dugaan koordinasi yang hilang. Dari kantor Basarnas menuju ke titik dugaan lokasi hilangnya pesawat kurang lebih ada 12 sampai 14 km sehingga mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk mencapai lokasi titik dugaan hilangnya pesawat tersebut. Untuk pencarian diturunkan total ada sebanyak 1 unit heli Karakal, juga ada rescue car Hilux Kansar Makassar bersama dengan truk personel yang diturunkan untuk mencari total 11 korban yang hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai hasil pencarian. Kembali ke studio. Tapi kalau sejauh ini informasi yang Anda dapat, tim SAR gabungan sudah dapat temuan terbaru dari lokasi? Kami masih belum mendapatkan informasi terbaru mengenai bagaimana kemudian kondisi pencarian, namun yang bisa kami sampaikan bahwa mengingat kondisi cuaca yang cukup cerah di Kota Makassar, bahwa pada hari ini sesuai dengan kemampuan dari tim Basarnas akan mencari hingga malam nanti dan juga akan dilanjutkan keesokan harinya jika kemudian hari ini belum mendapatkan hasil. Kembali ke stasiun. Ada rencana akan ada pengiriman tim tambahan juga untuk mempercepat proses pencarian? Baik, untuk awalnya tadi dari tim Basarnas sebanyak 25 personel diturunkan untuk kemudian melakukan pencarian di titik dugaan hilangnya pesawat ATR 42500. Namun kemudian juga nanti akan ditambahkan dan sudah ditambahkan oleh tim gabungan dari TNI Polri untuk juga ikut turut mencari di radius yang lebih luas, yang lebih lebar dari titik dugaan hilangnya pesawat ATR 42500. Dan yang kami bisa sampaikan bahwa akan dibangun juga 2 posko, satu posko induk di kantor Basarnas Kota Makassar, Sulawesi Selatan, juga nanti akan dibangun satu posko induk di daerah posko Leang-Leang yang terletak di Kabupaten Maros, Pangkep. Kembali ke sana. Oke, artinya ini kan artinya sudah beberapa jam sejak tim SAR dan potensi SAR TNI Polri juga sudah terjun ke lapangan. Apa yang jadi fokusnya sejauh ini? Belum ada temuan itu, apakah menandakan mungkin ada indikasi ada kendala juga di sana? Baik, untuk saat ini kami belum mengetahui apakah kemudian sudah mendapatkan penemuan ataupun ada kendala. Namun yang menjadi fokus titik utama dari pencarian
tim Basarnas Kota Makassar bersama dengan tim gabungan TNI Polri, yaitu fokus untuk mencari 11 orang korban yang hilang bersama dengan pesawat ATR 42500 yang merupakan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 8 orang kru dan juga total ada 3 penumpang dalam pesawat ATR 42500. Kita masih akan memantau hingga malam nanti karena proses pencarian baik itu dari tim Basarnas dan juga tim gabungan dari TNI Polri akan terus mencari hingga malam nanti. Mengingat saat ini kondisi cuaca memang di Kota Makassar masih mendung, namun masih berpotensi melancarkan pencarian dari tim Basarnas dan juga TNI Polri. Jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan Arif Tirtana, terima kasih atas laporan Anda. Informasi yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV tadi, selain 25 personel tim SAR yang sudah diterjunkan, ada tambahan dari TNI Polri yang fokusnya dalam melakukan pencarian terhadap penumpang dan juga kru yang ada di dalam pesawat ATR 42500 yang hilang kontak pada pukul 13.17 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk pencarian akan difokuskan di titik koordinat, yaitu di Pegunungan Kapur Bantimurung, Desa Leang-Leang, Kabupaten Maros, dan di situ juga akan menjadi posko Basarnas di dekat lokasi. Selain di sana juga rencananya akan didirikan krisis center di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, di terminal keberangkatan, juga untuk di kantor Basarnas di Makassar juga akan didirikan posko informasi. Ini bisa menjadi beberapa titik yang mungkin bisa dicoba oleh pihak keluarga untuk mencari informasi. Tadi ada beberapa titik atau ada beberapa posko yang akan dibangun. Dan kalau untuk dari Yogyakarta, di Bandara Adi Sucipto yang menjadi titik keberangkatan dari pesawat ATR 42500, juga rencananya akan dilakukan konferensi pers beberapa saat lagi setelah otoritas selesai mengumpulkan bahan-bahan untuk nantinya disampaikan kepada publik. Kita sapa juga ada pengamat penerbangan, Pak Agung Sasongkojati. Selamat petang, Pak Agung. Selamat petang. Pak Agung, dari rilis Kementerian Perhubungan ada informasi kalau ketika mendekati titik pendaratan, pesawat ini tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga ada informasi untuk koreksi jalur yang disampaikan untuk agar sesuai jalur lagi. Ini sebenarnya apa faktor yang bisa menyebabkan hal ini, Pak? Jadi perlu diperhatikan bahwa pesawat itu dalam terbang itu menggunakan 2 mode, yaitu pertama IFR, Instrument Flight Rules, dan kedua VFR, Visual Flight Rules. Nah, pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan, dan dari informasi yang didapat biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight rules, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur, karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach, atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada itu. Nah, mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual, dan untuk mendarat di Bandara Hasanuddin harus masuk ke instrumen untuk pendaratan. Nah, inilah fase dari mulai visual ke instrumen ini yang mungkin terjadi kecelakaan. Karena ini saya dapat informasi yang sama yang dirilis oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Pak Laisa, bahwa kami dapat langsung dari beliau, bahwa ini kelihatannya ini fase dari mulai mengakhiri misi dan langsung menuju pendaratan. Pak Agung, tapi kalau untuk pesawat ATR 42500 ini spesifikasinya apa dan biasanya tuh digunakan untuk keperluan apa saja, Pak? Pesawat ini jika terbang tinggi untuk jarak jauh, untuk hanya untuk keperluan keperluan untuk ferry ataupun keperluan terbang antar pulau atau antar bandara, ya tentu dia biasanya menggunakan instrument flight rules. Namun pada fase pendaratan biasanya mereka punya pilihan, mereka bisa landing dengan visual flight atau menggunakan instrumen. Nah, namun pesawat ini dalam prakteknya digunakan oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan patroli maritim atau patroli
pengawasan pulau-pulau atau pengawasan lain terkait dengan kelautan, dan pada saat itu mereka biasanya terbang adalah dengan visual flight rules, tidak terbang instrumen, jadi melihat keluar. Artinya kalau memang untuk pemantauan juga, pesawat memang biasa juga terbang di ketinggian rendah kah, Pak? Betul, untuk pemantauan ini terbangnya rendah. Pilihannya kalau dia menggunakan alat sensor, ya biasa agak tinggi di laut. Tapi kalau mereka harus terbang mengamati pulau-pulau, mestinya secara visual juga. Jadi terbangnya relatif rendah. Nah itu adalah memang kekhususan untuk pesawat patroli, bisa terbang rendah untuk mengamati apa yang ada di bawah. Oke, Pak Agung, ini juga informasinya adalah bahwa ketika kejadian visibility atau jarak pandang 8 km dengan sedikit berawan. Sejauh mana cuaca ketika pesawat ini hilang kontak berpengaruh, Pak Agung? Tapi tetap bersama kami, dijawabnya nanti usai jeda. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.